Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya Muhammad Nur Husain dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari kampus UIN Alauddin Makassar. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait biografi singkat yaitu Hasan Hanafi serta pemikiran hermeneutika Al-Qur'annya. Adapun biografi singkat Hasan Hanafi, ialah seorang filsuf muslim asal Mesir yang terkenal karena ide-idenya tentang pembaruan Islam. Dia lahir tahun 1935 di Kairo, menempuh pendidikan tinggi di Universitas Kairo dan kemudian di Sorbonne, Prancis, tempat ia mempelajari filsafat barat secara mendalam. Hanafi dikenal sebagai pemikir yang ingin menggabungkan warisan Islam dengan tantangan dunia modern. Ia wafat pada tahun 2021. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh fenomenologi dan hermeneutika, terutama dari filsafat Edmund Husserl. Ia juga dikenal lewat proyek intelektualnya yaitu At-Turas wa Tajdid, yaitu tradisi dan pembaruan yang mendorong ijtihad kontekstual. Dan latar belakang pemikiran Hasan Hanafi tidak lepas dari latar belakang pendidikan barat dan Islam. Ia mengkritik cara pandang Islam tradisional yang dianggap tidak kontekstual dan berusaha menyusun kerangka baru dalam memahami agama. Proyek besarnya At-Turas wa Tajdid, yaitu tradisi dan pembaruan, menunjukkan usahanya dalam menjembatani masa lalu dan masa kini melalui pembacaan ulang terhadap khasanah keislaman. Selain itu, Hasan Hanafi sangat terpengaruh oleh pemikir filsuf barat seperti Heidegger dan Husserl yang menekankan pentingnya pengalaman dan kesadaran dalam memahami realitas. Ia juga menggabungkan pendekatan hermeneutika untuk menafsirkan Al-Quran secara kontekstual, sehingga makna teks dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya zaman sekarang. Pemikiran ini bertujuan untuk menciptakan dialog antara tradisi Islam dan modernitas tanpa menghilangkan nilai-nilai fundamental agama. Kemudian, hermeneutika Al-Quran ala Hasan Hanafi dalam konteks ini merujuk pada metode penafsiran Al-Quran secara kritis dan kontekstual. Bagi Hanafi, teks suci tidak bisa dipahami secara harfiah semata, tapi harus ditafsirkan sesuai kondisi sosial dan historis umat Islam saat ini. Tafsir bukan hanya soal teks, tapi juga realitas sosial dan politik. Ia menekankan pentingnya pemahaman dinamis yang memperhatikan perubahan zaman dan tantangan kontemporer agar ajaran Al-Quran tetap relevan dan hidup dalam praktik sehari-hari. Pendekatan hermeneutika ini membuka ruang bagi interpretasi yang bersifat inklusif dan progresif, menolak tafsir yang kaku dan dogmatis. Dengan demikian, tafsir Al-Quran menurut Hanafi menjadi alat untuk pembebasan dan keadilan sosial, bukan sekedar ritual keagamaan semata. Sehingga prinsip-prinsip hermeneutika Hanafi yaitu yang pertama, kontekstualisasi, yaitu makna Al-Quran harus disesuaikan dengan perkembangan zaman agar ajaran-ajarannya tidak kaku dan relevan dengan masalah sosial, budaya, dan politik yang dihadapi umat Islam saat ini. Kemudian yang kedua, yaitu subjektivitas pembaca, yaitu penafsir tidak bersikap netral atau pasif. Latar belakang budaya, sosial, dan pengalaman hidupnya memengaruhi cara ia memahami teks, sehingga tafsir bersifat dinamis dan beragam. Kemudian yang ketiga, yaitu emansipasi, yaitu tafsir Al-Quran menurut Hanafi harus berfungsi membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan seperti ketidakadilan sosial dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih adil dan setara. Dan dialektika tradisi dan modernitas, Hanafi menolak tradisi secara total, melainkan mengajak agar tradisi Islam berdialog secara kritis dengan nilai-nilai modern agar tercipta pemahaman yang lebih kaya dan sesuai dengan konteks zaman sekarang. Adapun apresiasi dan kritik, apresiasi Hasan Hanafi dianggap sebagai pemikir progresif karena berani membuka wacana pembaruan dalam Islam yang berbasis pada rasionalitas, keadilan sosial, dan kebebasan berpikir. Ia mengajak umat Islam untuk tidak hanya tunduk pada tradisi lama, tetapi juga berani melakukan terinterpretasi terhadap ajaran agama agar sesuai dengan realitas sosial kontemporer. Pendekatannya humanis
dan kontekstual, memberi ruang bagi keberagaman tafsir serta menjembatani antara nilai-nilai keislaman dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Banyak kalangan akademisi dan aktivis memandang Hanafi sebagai pelopor penting dalam membangun Islam yang inklusif, demokratis, dan relevan bagi masa kini. Adapun kritiknya, pemikiran Hanafi juga menuai kritik tajam, terutama dari kalangan tradisionalis dan konservatif. Mereka menilai pendekatannya terlalu liberal dan mengaburkan batas-batas otoritas wahyu dengan rasio manusia. Hanafi dianggap terlalu mengutamakan aspek sosial dan historis dalam menafsirkan Al-Quran, sehingga mengabaikan sisi ilahiyah dan kekal dari teks suci. Ia juga dituduh menundukkan wahyu kepada akal manusia yang dikhawatirkan bisa membuka pintu relativisme tafsir tanpa batas. Kritik lain menyebutkan bahwa pendekatannya rentan terhadap sekularisasi nilai-nilai Islam dan terlalu dipengaruhi oleh filsafat Barat, terutama dalam penggunaan metode hermeneutika. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hasan Hanafi adalah tokoh penting dalam pembaruan pemikiran Islam. Hermeneutika Al-Quran yang ia usung membuka ruang interpretasi baru yang relevan, kritis, dan membumi. Ia mendorong umat Islam untuk tidak sekadar menghafal tradisi, tapi juga menafsirkannya untuk masa kini. Pemikirannya menekankan bahwa agama harus menjadi kekuatan yang membebaskan, bukan membelenggu. Dengan menggabungkan warisan intelektual Islam dan pendekatan modern, Hanafi berupaya menciptakan pemahaman Islam yang responsif terhadap realitas zaman dan meninggalkan warisan intelektual yang mendorong kebebasan berpikir, keadilan sosial, dan keterbukaan terhadap perubahan. Baik, itulah pemaparan terkait biografi singkat serta pemikiran Hasan Hanafi terkait hermeneutika Al-Quran. Mungkin cukup sekian. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.